ما شاء الله مسموح لهم بالمجيء ما مسموح. عندهم كورونا الظاهر نعم. قالوا كورونا هذا ما في. الله أكبر. طيب نحن في الساعة 7:30 يا أستاذ لقمان، إذا طيب أحببت أن نبدأ. تبدأ. نبدأ يا أستاذنا. نعم تفضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح Recording in صدر من progress. أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، واشترع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأشكره ونشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa untuk menuntut ilmu pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita akan membahas atau membedah buku, salah satu pembahasan buku dari Merajut Mimpi untuk Kekasih yang bertemakan dengan dosa adalah dosa sumber petaka. Sebelum kita memulai kajian, ada baiknya kita membacakan adab kajian daring atau online. Yang pertama, ikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah. Yang kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, menyimak dengan baik ilmu yang disampaikan Ustadz, mengikat ilmu dengan tulisan, berpenampilan yang baik dan layak dalam majelis ilmu, kemudian menggunakan nama asli yang mudah dikenali, kemudian mikrofon dan kamera harap dimatikan atau off selama kajian berlangsung, kemudian kedelapan menjaga adab selama di kajian, yang kesembilan, pertanyaan ditulis melalui chat Japri kepada admin pertanyaan. Yang ke-10, mohon maaf bila pertanyaan belum dibacakan karena keterbatasan waktu. Dan ini merupakan sebagian adab dari kajian online. Dan tidak memperpanjang waktu kepada Ustadzul Al-Fadil, Dr. Syafiq Riza Basalamah. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Masya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa membuka pintu taubat sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat. Apabila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pintu taubat senantiasa dibuka olehnya. Selama hayat masih dikandung badan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Semua ingin rumah tangganya harmonis. Setiap pasangan tatkala dia memulai hidup baru, membuka lembaran-lembaran baru dalam hidup mereka, biasanya mereka sudah merajut mimpi untuk hidup yang penuh dengan kebahagiaan.
Tapi terkadang apa yang diharapkan tak kunjung datang. Masalah demi masalah menimpa suami istri, anak-anak, seakan-akan apa yang mereka harapkan sirna. Sehingga terkadang kita melihat antrian panjang di pengadilan agama. Baik suami yang menceraikan istrinya atau istri yang sedang menggugat suami. Terkadang ada ruang-ruang mediasi juga penuh. Berusaha untuk memperbaiki dua pasangan ini. Yang sejatinya kedua orang ini, mereka menempuh pelaminan itu dengan harapan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Terus kenapa itu tidak terjadi? Apa sebenarnya? Karena seharusnya orang yang memiliki tujuan yang sama, visi dan misi yang sama, mereka dapat bekerja sama untuk mencapai target dan tujuan mereka. Tapi kalau ternyata dua orang yang sama-sama ingin kebahagiaan, tapi kok nggak dapat kebahagiaan? Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Menceritakan tentang kebahagiaan itu untuk siapa sih? Kehidupan yang baik itu untuk siapa? Sehingga tatkala kita tidak mendapatkan kehidupan yang baik, sepertinya syarat dan ketentuan yang seharusnya dipenuhi belum. Nah, coba kita baca ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Ayat ini dicantumkan dalam kitab Merajut Mimpi untuk Kekasih di pendahuluan, di muqaddimah, agar siapa saja yang ingin mendapatkan rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, yang terkadang kita mendoakan orang tersebut, barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakuma fi khair, semoga dikumpulkan dalam kebaikan, diberi berkah, dipenuhi berkah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata engkau tidak bahagia, berarti engkau belum beramal soleh. Keimananmu kurang. Dosa dikerjakan. Maka salah satu pembahasan dalam kitab ini membahas tentang dosa itu sumber petaka. Karena Allah nggak ridho dengan dosa. Mau dosa besar, mau dosa kecil, sama-sama Allah tidak ridho. Bahkan sebagian orang meremehkan dosa-dosa kecil. Mungkin dia memandang dia punya amal soleh yang banyak, dia punya ketaatan yang banyak, sehingga dosa-dosa kecil itu tidak membahayakan dia. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
tinggalkan, berhati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Fa inna laha minallahi taliban. Akan ada penuntut yang sudah disiapkan oleh Allah berkaitan dengan dosa-dosa yang diremehkan. Bagaimana kalau itu dosa besar? Terkadang rumah tangga dibangun dengan dosa syirik. Mereka berangkat ke dukun. Mereka melakukan ritual-ritual. Menghambakan diri kepada selain Allah Azza wa Jal. Berkorban untuk selain Allah. Dengan harapan memiliki rumah tangga yang harmonis. Dengan harapan pasangannya itu cinta sama dia. Tunduk sama dia, nurut sama dia. Bagaimana? Padahal dosa yang paling besar itu syirik. Ahibati fillah. Kita hidup dengan aturan. Sehingga orang yang beriman itu harus taat dan patuh dengan ketentuan yang dibuat. Kita tahu di dunia ini aja, mengendarai motor ada aturannya. Bekerja di sebuah perusahaan ada aturannya. Kita wirausaha, buka usaha sendiri, tetap ada aturan yang harus ditaatin. Maka terkadang sebagian orang tuh nggak mau ikut aturan. Tapi dia mau berbahagia. Konsekuensi sebagai seorang hamba adalah melaksanakan perintah Allah tanpa banyak tanya. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Kalian berangkatlah haji. Ada satu yang tanya. Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun? Nabi SAW diam. Lalu beliau mengatakan, Lau qultu na'am la wajab. Kalau aku katakan iya, maka wajib. Kalian kalau disuruh, kerjakan semampu. Di surat Al-Ahzab ayat 36. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Tuh. Bayangin orang tersesat tuh nggak nyampe ke tujuan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Loh, kita kan berhak memilih. Ya. Kalau perkara-perkara yang mubah, silahkan. Tapi kalau Allah sudah katakan ini haram, ini wajib. Seperti perintah sholat 5 waktu. Apakah bisa seorang hamba menawar, ya Allah 5 waktu berat buat anak. Anak kayaknya 3 waktu aja. Anak kayaknya mau maghrib sama isya aja. Gak ada pilihan. Dan semua aturan Allah itu ringan dibandingkan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia.
Ibadah. Allah berikan kepada kita segala sesuatu. Lalu Allah minta kepada kita 5 waktu. Sedangkan perusahaan kita, kalau dia kasih mobil sama kita, kasih rumah sama kita, kita diperintahkan hadir jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Bandingkan fasilitas yang diberikan sama kantor kita, dan Allah yang memberikan fasilitas kepada kita. Tangan, kaki, mata, jantung, lambung, usus, hati, limpa, ginjal. Siapa yang ngasih ini? Perusahaan? Enggak. Masa kita lebih taat dengan peraturan perusahaan, peraturan tempat kita kerja daripada aturan Allah Azza wa Jalla? Maka Allah katakan, "Waman ya'sillaha wa rasulah." Barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasul, bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu kadang-kala kita melihat dua pasangan yang seakan-akan harmonis, hidupnya berbahagia, tapi keduanya pelaku maksiat, nggak ada kebahagiaan buat mereka. Terus yang ada pura-pura bahagia. Cepat atau lambat akan tersingkap bahwa mereka tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ahibati fillah, dosa itu meninggalkan perintah, melanggar larangan. Kondisi negeri kita sekarang, kondisi dunia, COVID-19 yang masih belum selesai. Bencana-bencana yang terjadi, baik bencana nasional, bencana internasional, atau bencana yang menimpa diri kita. Ketahuilah itu karena dosa-dosa manusia. Loh Ustaz, kok enak banget bisa menentukan seperti itu? Kita ini nggak boleh menentukan sesuatu kecuali ada ketentuan dari Allah Jalla Jalaluh. Kita nggak tahu apa-apa. Allah utus nabinya Nabi Muhammad alaihissalam. Allah turunkan kitabnya Al-Quran. Di situ dijelaskan segala sesuatu. Coba kita buka firman Allah di surat Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar. Jadi Allah berikan musibah itu karena kelakuan kita. Dan di balik itu ada hikmah agar kita kembali ke jalan yang benar. Namun terkadang kita melihat manusia yang berbuat dosa, yang melakukan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang sangat menjijikkan. Kok hidupnya tenang-tenang aja Ustadz ya? Ekonominya lancar, badannya sehat, anak-anaknya sukses. Yang ini dibiarin sama Allah. Istidraj. Tapi kalau Allah berikan musibah, Allah sebutkan di ayat ini, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau rumah tangga kita mengalami permasalahan, ada musibah yang menimpa keluarga kita, baik dari sisi ekonomi, dari sisi keharmonisan, maka Allah katakan la'allahum yarji'un. Semoga dengan musibah yang menimpa mereka, mereka kembali ke jalan kebenaran. Ahibati fillah. Di surat Asy-Syura ayat 30. Di surat Asy-Syura ayat 30 Allah Jalla Jalaluh menegaskan masalah petaka yang ditimbulkan
oleh dosa. Kalau setiap dosa yang kita lakukan langsung Allah berikan hukuman, maka di muka bumi ini nggak ada yang hidup. Nggak ada satupun manusia yang hidup, wala binatang-binatang hidup. Tapi Allah banyak memaafkan kesalahan kita. Hanya dengan sebagian dosa Allah timpakan musibah kepada kita. Tidak semua dosa. Kalau semua dosa, nggak ada yang hidup di muka bumi. Supaya kita tidak congkak dan sombong dengan amal kita. Apa kata Allah di surat Asy-Syura ayat 30? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allahu Akbar. Banyak yang Allah maafkan, jemaah. Berkaitan dengan keributan yang terjadi di dalam rumah tangga. Yang terkadang sudah sampai di ujung tanduk. Ana seringkali datang orang mau konsultasi tentang rumah tangga mereka. Cerita panjang, intinya dosa. Baik yang dilakukan oleh seorang istri atau seorang suami. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma tawaddathnani fafurriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dua orang yang saling mencintai lalu terceraikan antara keduanya, terpisahkan antara keduanya, melainkan itu terjadi disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ini seorang alim ulama ya, yang dikenal dengan Abidul Haramain, orang yang ahli ibadah di kota Mekah. Dia mengatakan, inni la'asillah, sesungguhnya aku berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa'arifu dhalika, maka aku mengetahui dampak dari dosa yang aku lakukan itu. Di mana dia melihat dampak dari dosa itu? Fi khuluqi himari wa khadimi wa mraati wa fa'ra baiti. Kata beliau mengatakan, dampak buruk dari dosa yang aku lakukan itu, aku melihat pada perilaku keledaiku, perilaku pembantuku, perilaku istriku, bahkan tikus di rumah. Jadi kalau ada dua orang yang sebelumnya mereka saling mencintai, yang rumah tangganya adem, ayem, menyenangkan, tahu-tahu ribut, tuh ada apa ini? Seorang wanita kadang-kadang melihat suaminya, loh ada apa sama suamiku ya? Kok berubah dia? Marah-marah. Masalah remeh yang biasanya dia nggak marah, sekarang jadi besar masalahnya. Suami juga melihat istrinya. Dia ngelihat, kok biniku agak kurang ajar. Biasanya dia menyambutku. Biasanya makan mendampingiku. Biasanya keluar izin.
Kok sekarang keluar nggak izin? Makanan nggak siap? Ada apa? Sampai tikus, kata Fudail bin Iyad, tikus di rumahnya. Yang mungkin tikus itu nggak pernah makan makanan mereka. Nggak pernah makan baju mereka. Baju itu yang bagus dimakan tikus. Kendaraan. Mobil yang biasanya enak, nggak mogok-mogokan, kok tahu-tahu nggak enak. Mesinnya nggak enak, remnya nggak enak. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, itu karena kemaksiatan. Jadi ahibati fillah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ma nazala bala'un illa bidhambin wala rufi'a illa bitaubah. Musibah turun disebabkan dosa. Tidaklah ada musibah yang turun melainkan karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan sebab taubat. Kondisi pandemi yang nggak berakhir, yang mungkin sebagian bersandar kepada vaksin. Aman, vaksin. Allah bisa ciptakan varian baru yang kebal dengan vaksin. Maka seharusnya orang tahu, segera kembali kepada Allah. Di antara dosa yang menyebabkan rumah tangga itu nggak karu-karuan adalah durhaka sama orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua. Dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Terkadang suami istri setelah menikah, setelah memindah rumah tangga, sang suami tidak lagi peduli sama orang tuanya. Dia merasa dia sudah punya rumah tangga sendiri, sehingga dia sibuk ngurusin rumah tangganya, anak-anaknya, istrinya. Orang tuanya diacuhkan. Orang tuanya diabaikan. Padahal keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Gimana dia akan bahagia? Gimana dia akan merajut mimpi untuk kekasihnya? Sedang sang pencipta murka kepada dia gara-gara dia tidak membahagiakan kedua orang tua. Dia lupa bahwa tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man ahaqqun nas bihusni sahabati au man abar, siapakah orang yang paling pantas mendapatkan pengabdianku, pendampinganku, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Nabi SAW? Ummu, ibu. Qultu thumma man? Ya. Kemudian siapa? Ibu. Qultu thumma man? Iya Rasulullah. Setelah itu siapa? Ibu. Keempat baru bapak. Setelah itu yang dekat lagi, istri, anak. Ini kalau ada orang berpikir dia akan merajut mimpi bersama rumah tangganya dengan durhaka kepada orang tuanya, omong kosong. Dia tidak akan mendapatkan itu. Allah akan murka sama dia. Bahkan kata Nabi SAW, ma min dambin ahaq au ajdaru an yu'ajjirallahu lahul uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim.
minal uquq wal baghi. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, plus dengan apa yang Allah tabungkan buat dia di akhirat nanti. Dari dosa, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim, dan melakukan kezaliman. Doanya orang tua itu mustajab. Maka bagi para suami, ketika engkau sudah menikah, engkau harus dudukkan istrimu. Sampaikan kepada istrimu. Kalau benar kita ingin bahagia, kuncinya tinggalkan dosa. Kita terus beramal soleh. Dan amalan yang paling dicintai Allah setelah tauhid adalah berbakti kepada orang tua. Dan dosa yang paling dimurkai Allah setelah syirik diantaranya adalah durhaka. Ini suami istri kadangkala kalau sudah nikah, yang suami nggak peduli sama orang tuanya, yang istri kadang-kadang juga nggak peduli sama keluarganya. Tapi sang istri memang punya keterbatasan dalam berbakti kepada keluarganya. Tapi dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya sesuai dengan kemampuan dia. Dan dia juga berusaha membantu suaminya untuk berbakti sama orang tua. Walaupun berat buat dia, nggak enak buat dia. Kalau bicara urusan fulus, urusan ekonomi, nih istri, mungkin sebagian istri nggak suka suaminya berbagi sama orang tuanya. Sekarang dirubah. Bang, engkau mau ngasih orang tuamu, mau ngasih saudaramu, tafadhol, nggak usah ngomong sama aku. Kenapa? Karena aku ingin rumah tangga yang bahagia. Dan ini termasuk kunci kebahagiaan. Berbakti sama orang tua. Jangan durhaka. Kemudian tinggalkan dosa juga. Memutuskan silaturahim. Terkadang ya ada ketidakcocokan sama ipar. Ada ketidakcocokan sama saudaranya suami, saudarinya suami, atau nggak cocok sama saudaranya istri, kemudian terjadi keributan, mereka tidak bertegur sapa. Gimana akan bahagia? Gimana akan berkah hidupnya? Sedangkan tadi, bicara menyambung rahim, la yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Terus gimana kau mau bahagia di dunia? Kalau sudah divonis, nggak masuk surga. Gara-gara memutuskan rahim. Maka tolong sang suami, dia harus bijak. Ketika istrinya mungkin disakiti sama kakaknya, sama adiknya, sama keluarganya. Maka dia harus bijak. Mengambil hati istri. Memohon maaf kepada istri atas kesalahan saudaranya. Dan mungkin yang salah istrinya. Maka dia datang kepada kerabat kakak-kakaknya. Mohon maaf. Mohon maaf atas kesalahan istri. Kalau ingin bahagia. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Yang ingin diluaskan rizkinya. Yang ingin dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah. Sambung rahimnya. Jangan pernah berpikir bahwasanya keluarga ini ya ngerecokin, bikin capek kita, menyibukkan kita. Ini kunci kebahagiaan juga. Dan para istri, tolong jangan sampai suamimu makan harta haram. Apalagi kalau harta yang dia makan itu harta warisan yang bukan miliknya. Ini ya karena kurangnya pemahaman agama.
Kadangkala kalau ada warisan itu rebutan. Dan terkadang kakak tertua karena dia yang memegang harta orang tuanya, terkadang dia menzalimi adik-adik. Para istri, tolong jagain suamimu. Sampaikan apa gunanya mas dapat duit banyak kalau nggak ada berkahnya. Bahkan dengan duit yang banyak itu dicabut kebahagiaan dari rumah kita. Maka suami istri ini demi menjaga, tolong selalu melakukan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Karena tadi kita udah baca ayat-ayat bahwasanya penyebab musibah, penyebab keributan itu dosa. Gimana kalau dosa ini dilakukan, gimana kalau kezaliman ini kepada keluarganya. Yang dia lebih wajib berbakti sama mereka daripada sama kawannya. Ahibati fillah. Di antara dosa yang terkadang diremehkan atau bahkan sebagian memandangnya bukan dosa, yaitu menyebarkan rahasia ranjang. Ini dosa yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap biasa. Ana pernah isi ceramah di satu tempat, terus dia ngomong Ustaz, di kantor nih, di sebuah perusahaan negara. Salah satu jamaah nyampaikan Ustaz, di tempat kita ini Ustaz. Kadang kalau lagi ke kantin, lagi ngobrol, mereka itu menceritakan kejadian malam hari bersama istrinya. Bahkan na'udzubillah Ustaz, ada yang melakukan perzinaan dan diceritakan. Kalau bicara perzinaan, kata Rasul SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada potensi dimaafkan mereka sama Allah. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Berbuat dosa terang-terangan. Allah nggak ngampuni. Dan di antara bentuk berbuat dosa terang-terangan, dia berbuat dosa di malam hari, nggak ada yang tahu, Allah tutupi dosa itu, pagi-pagi cerita dia sama kawan. Na'udzubillah min dzalik. Itu zina. Jangan yang zina, yang halal, hubungan suami istri, yang halal. Ini suaminya, ini istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna asyarran nas indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaiha thumma yanshuru sirraha. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Mungkin nih manusia tinggi jabatannya di dunia. Mungkin dia bos, mungkin dia JM, mungkin dia komisaris, mungkin dia ownernya. Mungkin dia di dunia ini dihormatin dan dihargai oleh manusia. Tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. Ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaiha thumma yanshuru sirraha. Bercampur, suami bercampur sama istrinya, istri bercampur dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasia istrinya. Jadi cerita yang di atas ranjang itu dosa. Kadangkala pengantin baru
Dia udah ditunggu sama kawan-kawannya. Gimana ceritanya tadi malam? Cerita dia gini, gitu. Termasuk orang yang paling buruk. Gimana engkau akan bahagia? Subhanallah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang menghubungi istrinya, lalu dia menceritakan kepada kawan-kawan dan sahibnya, itu seperti setan yang berzina. Setan perempuan ketemu setan laki di jalan, kemudian dia berzina. Seperti itu. Ini suami istri loh, bukan zina. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fala taf'alu. Kalian jangan melakukan itu. Perempuan juga nggak boleh cerita sama perempuan-perempuan lainnya. Yang laki juga nggak boleh cerita. Ini sebuah rahasia. Fa innama dzalika mithlu syaitan. Laqiya syaitanatan fi tariqin. Faghasyiyaha wan nasu yanzur. Jangan kalian lakukan itu. Karena perbuatan menceritakan ranjang itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalan. Lalu nih setan laki ngumpulin tuh setan perempuan dan orang-orang melihatnya. Na'udzubillah. Kalau ada yang pernah melakukan itu, segera bertobat. Nih, ada banyak dosa, jam. Semua dosa berusaha untuk kita tinggalkan. Tapi dosa-dosa dalam rumah tangga, na'udzubillah, seperti seorang suami yang menghubungin istrinya ketika dia sedang datang bulan. Atau seorang suami yang mendatangi istrinya di duburnya. Mal'un. Dia terlaknat. Gimana mau bahagia engkau? Oh, merasakan nikmat. Nggak ada. Tempatnya kotoran. Dilaknat sama Allah. Allah halalkan nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah ladang buat kalian. Fa'tu harthakum an-nasyi'. Datangi ladang kalian di tempatnya. Yang belum menikah, belajari mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Yang sudah menikah, yang ketika engkau menikah dulu engkau juga nggak belajar tentang bagaimana berumah tangga. Belajar lagi. Di antaranya engkau harus tinggalkan dosa. Yang terjebak dalam dosa, apa yang harus dilakukan? Bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian itu sukses. Ahibati fillah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dia memberikan wasiat. Apa kata dia? Aslih sarirataka yuslihillahu ala niyatak. Perbaiki kepribadianmu, kesendirianmu, rahasiamu. Maka Allah akan memperbaiki yang nampak dari dirimu. Wa aslih fima bainaka wa bainallah. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Yang punya masalah sama istrinya, yang punya masalah sama orang tuanya, yang punya masalah sama mertuanya, sama kerabatnya, sama kawan-kawannya, sama tetangganya. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Yuslihillahu fima bainaka wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubunganmu sama manusia. Maka yang sudah berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah. Syarat tobat itu semuanya insya Allah udah pada tahu.
Berulang kali disampaikan. Yang pertama, menyesali. At-taubatu an-nadam. Yang kedua, meninggalkan itu dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi itu dosa. Dan yang keempat nih, kalau dia melakukan kezaliman kepada manusia, segera minta maaf. Segera engkau minta maaf. Engkau punya utang, engkau nggak bayar-bayar, atau nggak mau bayar, bayar segera. Kenapa? Boleh jadi ini yang menyebabkan rumah tanggamu jadi nggak benar. Engkau melakukan kezaliman kepada manusia. Menunda-nunda pembayaran utang buat orang yang mampu itu kezaliman, kata Nabi SAW. Kalau engkau ghibain dia, mencaci maki dia, menipu dia, segera minta maaf. Kalau engkau ingin berbahagia, perbanyak istighfar. Rasul SAW mengatakan, istaghfiru. Istaghfirullah wa tubu ilaih. Kalian mohon ampunlah sama Allah dan bertobatlah kepadanya. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata mar. Aku tuh bertobat, memohon ampun kepada dalam sehari 100 kali. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan kita yang tabiat kita itu berbuat dosa? Dan dalam kehidupan rumah tangga, kalau yang dilakukan suami itu kesalahan dalam urusan ya dunia, dalam urusan rumah tangga, bukan melanggar aturan Allah, maka sang istri maafkan dia, abaikan kesalahan suami, lupakan kesalahan suami. Tapi kalau yang dilakukan pasangan hidup kita melanggar aturan Allah, maka jangan dibiarkan. Karena siapa yang membiarkan kemungkaran, sedangkan dia mampu untuk merubahnya, dia setan bisu. Maka suami istri, apabila melihat salah satu pasangan yang melakukan dosa, jangan katakan aku maafkan dia. Ini urusannya sama Allah dia nih. Kalau urusannya hak dia, silahkan dia maafkan. Tapi kalau urusannya sama Allah, suruh dia bertobat. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha tawwabun ghafur. Allah tuh maha menerima taubat dan maha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan mungkin dalam kesempatan kali ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustadz Luqman sebagai moderator. Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk pertanyaan kami akan alihkan ke moderator yang khusus untuk pertanyaan. Tafadhal Akh Fauzi, tafadhal. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ahlan bik, Masya Ustaz. Allah. Halo, Ustaz. Kabar kamu Haji? Alhamdulillah, Ustaz. Allah yubarik fik, Ustaz. Masya Allah, fiik wa barak. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan sudah masuk nih, Ustaz. Ana izin untuk meringkas pertanyaan-pertanyaannya, Ustaz. Tafadhal. Nah. Kemudian para jamaah, mohon maaf sebelumnya karena banyak pertanyaan, maka Ana akan pilih pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema. Baik, bismillah. Semoga Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan taufik hidayah dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Apakah dosa zina, kemaksiatan yang dilakukan sebelum pernikahan akan berdampak kepada setelah pernikahan, Ustadz? Lalu, bagaimana sikap seorang istri terhadap keinginan suami yang berpoligami, namun dengan jalan selingkuh? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah. Kalau bicara dosa zina, tadi kita membaca ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa kerusakan terjadi disebabkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Terus apakah dosa di masa lalu yang dikerjakan akan berdampak kepada masa
depan kita. Boleh jadi. Bahkan kalau bicara dampak di dunia, itu lebih ringan daripada nanti azab di akhir. Kecuali dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa. Sebagian orang itu sudah bertobat dari dosa zina. Dia udah bertobat. Alhamdulillah dia jadi orang baik. Tapi ada dosa lain yang dia belum bertobat darinya. Dosa apa Ustaz? Terkadang dosa menunda tobatnya. Dia tuh berzina waktu kuliah, anggap. Semester pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia ada dalam diri, oh nanti saya akan tobat, nanti akan saya tobat. Terus pas nikah dia tobat. Lulus kuliah 4 tahun dia baru tobat. Selama 4 tahun dia menunda tobatnya. Dan seharusnya dia juga bertobat dari menunda pertobatan dia. Ini yang kadang-kala orang merasa, anak udah tobat Ustadz. Anak memang dulu gak benar ini itu. Tapi Allah Ustadz, rumah tangga anak kacau sekarang Ustadz. Apakah karena dosa-dosa anak yang lalu? Boleh jadi. Karena engkau belum selesai bertobat dari semua dosa. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. I'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, silahkan kau berbuat semaumu, pasti kau dibalas. Kalau di dunia kita kerja sama orang, ada mungkin kerjaan-kerjaan kita yang tidak dihargai. Ada mungkin kesalahan-kesalahan kita yang tidak diketahui di tempat kerja kita sehingga kita aman dari hukuman. Tapi sama Allah pasti dibalas. Maka bertobatlah kepada Allah dan bertobatlah dari menunda tobat. Terus gimana Ustaz? Sudah nikah tapi kok nggak harmonis. Bertobat. Mohon ampun sama Allah, perbanyak amal soleh, istighfar ya. Jadi bagaimana mengganti masa-masa yang penuh dengan kemaksiatan dengan masa-masa yang penuh dengan ketaatan. Dan ketika musibah menimpamu, maka engkau berbaik sangka sama Allah, mungkin ini penghapusan dosa-dosaku. Dan semoga Allah mengangkat derajatku. Dan jangan pernah berburuk sangka sama Allah, karena Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Adapun bagaimana menyikapi suami yang ingin poligami. Sejatinya laki-laki itu diperbolehkan untuk poligami. Tapi caranya bukan dengan selingkuh, bukan dengan berdosa, kemudian karena takut tambah banyak dosanya, kemudian dia menikah. Dia pikir dengan menikah selesai dosanya. Enggak selesai. Ini ada pemahaman-pemahaman kalau dia dulu selingkuh berbuat dosa, kemudian saya mau kawinin aja dia, saya mau tanggung jawab supaya selesai dosa kita. Enak banget kayak gitu. Setelah berzina, kemudian dinikahin tuh perempuan, dosamu 0. Ajaran siapa seperti itu? Tetap dosa itu perlu taubat. Makanya kalau ada yang memulai kehidupan poligaminya dengan berbuat dosa. Katanya mau menjalankan sunnah. Gimana sunnah dengan dosa gitu. Ini satu hal yang bertentangan gitu. Maka istri melihat. Kalau suaminya bertobat dari dosa yang dia kerjakan. Dan perempuan yang dia nikahi adalah perempuan yang baik-baik. Yang soleha. Tapi ya gimana dia mau dapat perempuan soleha, dianya sendiri nggak soleh. Ya pantas pezina itu nikahnya sama pezina. Pantas seperti itu. Maka seorang istri dia tinggal lihat. Kalau suaminya bertobat dia terima ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak bertobat dia punya hak untuk menggugat cerai suaminya.
Karena kita tahu nih suami kayak gini hanya akan bawa bala di dalam rumah. Sebagian istri takut gugat cerai. Karena dia merasa nyaman hidup sama suaminya karena masalah fulus dan dunia. Padahal Allah murka dengan rumah tangga yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, setelah hijrah ini di dalam keluarga mendapatkan lebih banyak cobaan Ustaz. Tapi ketika saya sedang malas atau sedang futur, saya merasa cobaannya lebih ringan Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Naam jemaah. Jadi itu ujian buat hamba. Ketika dia hijrahnya kuat, cobaannya bertambah. Karena memang cobaan itu tanda cinta Allah. Cobaan itu tanda cinta Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya? Orang yang paling dahsyat cobaan itu para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati ke nabi itu derajatnya. Yubtalar rajul bihasabi dini. Orang itu dikasih cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, imannya kuat, ditambah tuh cobaan. Imannya lemah, dikurangin cobaan. Dan ada orang-orang yang nggak dicoba, dalam arti nggak dikasih bala dia. Hidupnya senang terus. Sampai kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu, yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah menumpahkan, memberikan rezeki kepada seorang hamba, apa yang dia sukai Allah berikan, padahal dia melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Dia diulur, dibiarkan sama Allah, nggak dikasih musibah, disenangkan hidupnya sampai tatkala dia bergembira, Allah cabut nyawa, Allah matikan dia. Maka kalau bicara tadi, ketika seorang imannya kuat, balanya tambah kuat. Ketika imannya lemah, kok kayaknya cobaannya tambah lemah. Ya, cobaan itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Coba kita lihat para sahabat Nabi. Sebelum mereka masuk Islam, hidup mereka senang di kota Mekah. Kalau bicara kehidupan sosial, mereka dihormati. Kalau bicara ekonomi, mereka nyaman hidupnya. Contohnya Mus'ab bin Umair, ketika dia masuk Islam, dia hijrah, ibunya memutuskan hubungan sama anaknya. Sampai Mus'ab bin Umair ini, namanya anak dimanja dulu sama ibunya. Dia sampai kulitnya ngelupas seperti kulitnya ular. Bersisik kulitnya. Artinya nyamanan waktu kafir kalau gitu. Ya, dunia ini sijinul mu'min. Penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Jadi tatkala musibahmu itu melemah karena imanmu turun, maka yang kau perbaiki adalah imannya. Kita nggak boleh minta bala, jemaah, nggak boleh. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tatkala musibah itu datang, maka kita harus menghadapinya dengan meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ini pertanyaannya tentang hasad nih Ustaz. Jadi dia suka melihat postingan teman beliau yang sudah bersuami dan selalu posting selfie, terus posting kemesraan suami. Jadi bagaimana Ustaz, dia minta nasihatnya agar terhindar dari hasad, terus bagaimana, apakah perlu dia memberikan nasihat ke temannya itu Ustaz? Dan beliau minta izin Ustaz supaya Ustaz memberikan nasihatnya ini, dia izin minta agar nanti dia videonya ini akan dikasih ke temannya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ada orang-orang yang menampakkan kebahagiaan
kepada orang lain, keharmonisan di depan orang lain, belum tentu dia harmonis hidup. Karena sebagian manusia punya syahwat popularitas. Yang dia cari bukan keharmonisannya, tapi popularitasnya. Dia ingin tunjukkan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu harmonis banget hidupnya, romantis banget sama istri-istrinya. Dalam satu peperangan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bala tentaranya, "Taqaddamu, taqaddam, maju kalian, maju. Maju tuh pasukan itu. Nabi di belakang sama Aisyah. Ngapain? Katakan Aisyah, gimana kalau kita lomba lari? Lomba lari sama Aisyah. Nabi alaihi salatu wassalam. Lomba lari menang Aisyah. Karena Aisyah masih kecil pada waktu itu. Masih ramping tubuh. Setelah beberapa lama kejadian seperti itu lagi. Nabi nyuruh pasukan itu maju ke depan. Pasukan itu maju ke depan. Nabi lari lagi sama Aisyah. Menang Nabi. Kata Nabi SAW, ini sama yang itu. Artinya kalau kita bicara keromantisan kita. Keromantisan yang hakiki. Yang kalau memang mau diceritakan sama orang agar orang mengambil pelajaran, silahkan. Tapi bukan untuk pamer. Bukan. Tujuanmu apa? Aisyah menceritakan bagaimana dia sama Rasul SAW mandi di satu belanga. Bagaimana makan sama Nabi SAW. Makan Nabi menggigit daging dari tulang lalu. Atau Aisyah yang menggigit lalu diberikan kepada Nabi SAW. Nabi menggigit dari tempat itu. Aisyah menceritakan hal itu agar kita ambil pelajaran. Bukan untuk pamer dan ditunjukkan kepada manusia. Ada hal-hal yang boleh ditunjukkan. Tapi ada hal-hal yang privasi sebenarnya. Apalagi kita tahu. Kullu dhi ni'matin mahsud. Semua orang yang punya nikmat itu ada yang. Jadi sebenarnya ada orang-orang itu hidupnya nggak romantis. Tapi dia gila popularitas. Ya Allah jamaah. Apa istilah sekarang? Demi konten. Demi konten berbuat apa saja. Maka mungkin saya sampaikan kepada dia. Kalau dia memang ingin hidup berbahagia, ya silahkan dia melakukan tindakan-tindakan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menunjukkan kepada orang-orang tersebut, khususnya ketika dia dalam kondisi yang tidak boleh dilihat sama lelaki sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari seorang duda. Bagaimana cara menjemput jodoh yang secara syar'i yang sesuai dengan tuntunan agama Ustaz. Lalu di sini juga ada seorang akhwat yang sudah beberapa kali mencoba ta'aruf, namun hatinya belum ada yang seret, tapi ada kecondongan nih kepada seorang ikhwan, namun kecondongan itu beliau itu secara dunia Ustaz. Jadi belum mengaji, belum belajar agama, mungkin sholat puasanya mungkin pas-pasan Ustaz ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Kalau bicara duda ini kan udah pengalaman sebenarnya. Tapi yang dia ingin tanyakan gimana sih? Dia mendapatkan istri yang sesuai dengan syariat. Kalau dulu dia mungkin bayi pacaran ya. Bahkan mungkin ada yang kebablasan sampai melakukan dosa, baru kemudian berpikir untuk tanggung jawab. Dan ini banyak di masyarakat seperti itu. Yang syar'i itu ya memang kau cari. Engkau memang mau menikah. Gimana carinya? Ya dengan mencari informasi. Ada nggak perempuan-perempuan yang soleh? Atau dia punya kenalan. Dia tahu punya tetangga. Dia mungkin punya kawan yang tahu dia soleha.
maka engkau datang kepada orang tuanya. Atau engkau tanyakan kepada perempuan tersebut, engkau sudah ada yang punya apa belum? Aku ingin melamarmu. Jadi bukan menjalin hubungan sebelum pernikahan. Kalau bicara tadi, ya ta'aruf, sekedar perlu dia kenal sama nih perempuan. Sekarang mungkin ya di masa medsos seperti ini, perempuan itu mengirimkan CV tentang dia sehingga engkau bisa membaca dia, oh kayaknya fulan kayak gini. Fulan umpamanya ya baiklah. Informasi dari CV itu mungkin hanya 55% atau 50%. Sisanya harus cari informasi yang tepat. Ana mau ngobrol sama perempuan itu, boleh ngobrol sama perempuan yang hendak kita nikahin. Tapi nggak boleh khalwat. Namun lebih baik engkau cari tahu tentang dia. Memang kita lihat jamaah, Nabi SAW menikah itu ya dengan orang-orang yang memang dikenal gitu loh. Di kota Madinah pun mereka menikah bukan sama orang-orang jauh gitu. Tahu, oh fulana tahu sama fulana. Jadi ta'aruf itu sebenarnya dalam rangka mengetahui sosok yang hendak dinikahi. Boleh jadi informasi dengan CV atau informasi dari kawan atau kita yang cari informasi tentang perempuan tersebut, kemudian kau datang kepada orang tuanya, kepada walinya, ungkapkan apa yang engkau inginkan dari dia. Kalau ada yang perlu ditanyakan kepada perempuan itu ya tadi, boleh ngobrol, tapi tidak boleh berkhalwat. Ngobrol tentang hal-hal yang memang diperlukan. Adapun berkaitan dengan akhwat yang hendak menikah, ingat, kita dilahirkan nggak bisa milih. Kapan, di mana kita mati, kita juga nggak bisa milih. Tapi kalau nikah, engkau disuruh milih. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, kepada walinya nih, datang kepada walinya bukan kepada perempuannya. Ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya kalian ridhoi, akhlaknya kalian sukai, kawinkan. Banyak perempuan dengan kecantikannya dia mencari laki-laki yang kaya, laki-laki yang tampan. Sedangkan Nabi SAW memberikan arahan, kalau tujuanmu adalah mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, maka ikuti nasihat Nabi SAW. Yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka. Terjadi KDRT, kadangkala keributan di rumah tangga, gara-gara salah milih. Maka engkau sekarang kalau dikatakan condong dengan seorang ikhwan, engkau kenapa condong sama dia? Kalau engkau condong karena dunia, ya masalah. Engkau sulit akan berbahagia dengan dia kecuali dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara agama dan akhlak, maka agama ini ada batas minimal. Minimal tuh laki, gimana kondisinya? Agamanya melaksanakan yang wajib, pas-pasan gak apa-apa. Tapi gak ketinggalan. Sholatnya 5 waktu bukan 4. Ramadan puasa sebulan, bukan 20 hari. Perhatikan yang seperti ini. Jadi ada batas minimal agama melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dia masih makruh Ustadz, yang sunnah belum dikerjakan, oke. Nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah ya, masih masuklah dalam kriteria yang minimal. Tapi kalau nggak ada itu, maka gimana engkau mau menikah dengan dia? Insya Allah Ustaz nanti dapat diperbaiki. Terkadang kecondokan kepada harta dan dunianya membuat kita menghayal. Iya, manusia itu berpotensi bisa dirubah gitu loh. Tapi engkau siapa gitu loh. Engkau siapa? Boleh jadi engkau yang berubah karena menikah dengan dia.
Maka tolong diperhatikan masalah ini. Ummu Sulaim, pernah dia dilamar oleh orang kaya, Abu Tolha. Orang kaya dan baik. Jadi secara akhlak Abu Tolha terkenal di kota Madinah. Ya orang yang mulia, suka membantu orang lain. Dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Halumma ya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim, kau nikah sama aku. Aku akan berikan emas dan perak kepadamu." Apa kata Ummu Sulaim? Mithluka la yurad. Abu Tolha, orang kayak engkau itu gak pantas ditolak. Orang baik. Tapi yang jadi masalah, engkau kafir dan aku muslim. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho. Islammu sebagai mahar buat aku. Aku gak peduli sama duit. Nih, berarti kan Ummu Sulaim gak berpikir kepada harta, kepada agama. Kalau akhwat tadi yang bertanya, engkau mikirkan apanya? Mikirkan hartanya, dunianya, atau memikirkan agamanya? Kalau engkau lebih memberatkan dunianya, gak peduli sama agama, ya siap-siap aja untuk hidup jauh dari kebahagiaan. Karena Nabi SAW mengatakan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah. Wafikum barakallah. Jazakallah khair, barakallah fik Ustaz. Melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz, ini mengenai ikhtiar mendapatkan jodoh yang terbaik. Apakah cukup berikhtiarnya dengan cara memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki kualitas ibadah, kualitas diri, dan menanti Allah mendatangkan jodoh yang terbaik tanpa melalui pertukaran CV? Lalu dia juga minta ibu mendoakan. Alhamdulillah sekarang dia berusia 31 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Ada usaha yang kita perlu perbaikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ada usaha yang perlu kita jalankan. Seperti rezeki. Kita kalau mau cari rezeki, ya suruh berdoa. Suruh istighfar. Suruh bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Memperbanyak amal soleh. Berbakti kepada orang tua. Tapi ada usaha yang dilakukan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la ayyahtatiba ahadukum. Seorang di antara kalian itu mencari kayu bakar. Kemudian dia bawa di punggungnya. Lalu dia jual. Dia dapat duit dari sana. Itu lebih baik daripada dia minta-minta. Ngemis. Artinya nih orang Nabi arahkan untuk usaha gitu. Bagi seorang akhwat yang menunggu. Iya terkadang akhwat itu kan nunggu Ustaz. Dia alhamdulillah dia lakukan tuh. Yang namanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun perlu ada usaha lain. Apa usahanya? Mengenalkan dirimu ini. Kalau engkau mau menikah. Kepada siapa? Kepada kawan-kawanmu yang perempuan. Katakan orang tua juga ada peran. Ya, apalagi tadi dikatakan dia sebagai tulang punggung keluarga. Mungkin ada sampaikan kalau ada yang mau menikah. Ana kepingin menikah. Dan sampaikan juga kadang-kala ada orang-orang yang takut ya. Mau menikah dengan seorang perempuan yang dia sudah berpenghasilan. Kadang-kala dia tahu ini perempuan gajinya 5 juta. Ini laki gajinya 2,5 juta. Nggak enak kata dia. Mau ngelamar seperti itu. Jadi perlu ada peran orang tua atau peran keluarga yang menawarkan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Menawarkan. Menawarkan siapa? Menawarkan putrinya. Ditawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman. Dan bagaimana Ummu Habibah menawarkan adiknya kepada Nabi SAW. Nabi marah pada waktu itu. Jangan ditawarkan kepada aku. Adik-adik kalian gak boleh gitu loh menikah dengan menggabungkan seorang perempuan dengan saudaranya. Jadi
usaha menawarkan itu perlu gitu loh. Apa mungkin tadi disebutkan dengan menulis CV, nggak ada masalah supaya orang tahu, ada yang kenal gitu loh. Bosnya fulana ini seperti ini dan dia sudah siap untuk menikah. Maka berusahalah untuk menjalankan semua sebab yang memang disyariatkan sambil kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan lupa untuk bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah bertekad, usaha sudah semua, serahkan sama Allah. Allah cinta dengan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, ini hanya masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Masya Allah, mungkin bisa 5 pertanyaan lagi Bang. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, masih banyak nih Ustaz pertanyaannya Masya Ustaz. Allah. Insya Allah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kakak perempuan saya, suaminya kena sihir oleh perempuan lain dan sekarang meninggalkan rumah secara tiba-tiba, kemudian meminta cerai. Apa yang harus kakak perempuan Gimana saya Bang? lakukan? Menggugat Jadi, cerai dia? Suaminya Dia kena meninggalkan sihir, rumah? lalu meninggalkan rumah, lalu tiba-tiba minta cerai. Suaminya minta cerai? Minta cerai suaminya. Nah, kemudian Bang? Kemudian mohon nasihatnya, apakah yang kakak perempuan saya lakukan untuk menghadapi semua ini? Kakak saya tidak bekerja, memiliki 1 anak, suaminya tidak memberikan nafkah sama sekali. Mohon nasihatnya. Allahu Akbar. Nah, ahibati fillah. Di antara dosa besar yang bahkan dapat mengantarkan kepada kesyirikan adalah sihir. Mengantarkan kepada kekufuran. Sihir. Dan sihir ini ya berdampak kepada kehidupan rumah tangga. Ada sihir yang memisahkan. Subhanallah jamaah. Ana ingat dengan cerita seorang syekh. Pada waktu itu ada seorang ustadzah ceramah lalu menganjurkan yang hadir untuk sedekah, untuk membangun madrasatul Quran ini dan itu. Ada seorang perempuan yang memberikan kalung emasnya. Masya Allah, kalung besar ini. Ada liontinnya yang besar, dia berikan. Akhirnya dijual nih emasnya. Ketika dijual ke tempat penjualan emas itu, mereka biasanya kalau ada matanya, ada batunya itu dilepas dulu ya. Ditimbang emasnya tanpa ada batunya. Ketika dicongkel, penjual emasnya ngomong kepada ustadzah ini. Dikatakan, engkau tahu punya siapa liontin ini? Kata ustadzah ini, nggak tahu, kata dia. Kemarin ada yang sodako waktu acara kajian dan aku nggak tahu siapa orang itu. Kata dia, engkau lihat di dalam liontinnya itu ada rambut. Ada rambut, ada buhul yang taruh di dalamnya. Akhirnya si ustadzah ini berangkat lagi ke tempat dia ngisi kajian. Dia nggak pengen ngisi kajian, dia kepingin ketemu sama perempuan yang ngasih. Ketika dia ceramah lagi, dia nggak nyuruh orang-orang sedekah lagi. Dia liatin mana tuh perempuan yang ngasih liontin itu sama dia. Selesai kajian, perempuan itu datang. Ngatakan, ustadzah, kata dia, gimana kabarnya? Ustadzah, subhanallah ustadzah, sejak ana berikan liontin itu, hidupku jadi bahagia. Loh kok bisa, kata dia? Iya ustadzah, ana 9 tahun itu nikah sama suami, gak pernah tidur sekamar. Iya, dia punya anak gitu ya. Cuma kita apa hidup? Ustadzah ini tanya, aku mau tanya, engkau dapat dari mana itu liontin? Jadi pada waktu nikah itu ada sahabatku yang baik menghadiahkan itu kepada aku. Sahabatnya. Subhanallah, ternyata sahabat yang menyihir sahabatnya. Kadang-kala karena hasad ya,
kenapa fulana kok nikah lebih dahulu ini dan itu. Sihir itu ada. Terus gimana sekarang sikap istri? Ketahuilah bahwasanya suamimu sakit. Jadi ketika dia tadi minta diceraikan, padahal seharusnya suami yang menceraikan istrinya, dia tinggal ngomong dia ceraikan istrinya, dia ceraikan. Tapi sekarang kondisi suami dalam pengaruh sihir. Sehingga perlu sang istri merayu suaminya. Oke, nggak ada masalah. Engkau mamanya mau minta cerai, kita cerai nanti. Tapi aku minta kita perlu berobat dulu. Kayaknya Ana yang perlu diruqyah mungkin seperti itu. Engkau juga dampingin aku. Jadi dibujuk suaminya supaya dia mau diruqyah. Karena kesian dia. Bukan suaminya yang nggak benar, kecuali suaminya ini memang orang zalim. Jadi kalau sebelum urusan sama perempuan itu, suaminya ini memang ya nggak ngasih nafkah, tapi dia nggak sholat, dia banyak melakukan dosa, beda. Tapi kalau suamimu sebenarnya orang baik, tapi karena pengaruh sihir, maka Ana rasa ada usaha untuk memperbaiki. Dengan cara bisa dibawa ke ustadz untuk diruqyah, atau ruqyah mandiri. Ketika suami tidur di rumah umpamanya, dibacain ayat kursi, dipegang kakinya, dipegang kepalanya. Pokoknya ada usaha untuk meruqyah sang suami. Jadi keinginan dia untuk minta cerai, untuk bercerai, jangan diiyakan. Atau tadi disampaikan kepada suami, nggak ada masalah nanti kalau memang kita harus pisah. Tapi mungkin kita harus ada usaha yang kita lakukan. Dan buat perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, yang dia tidak punya pekerjaan, yang kalau bicara cerai, dia akan berpikir bagaimana aku hidup nanti. Bagaimana nafkah buat aku dan anak-anakku. Ketahuilah di surat At-Talaq, surat perceraian, Allah Azza wa Jalla mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Maka di sini engkau perlu memperbaiki hubunganmu sama Allah. Agar Allah memperbaiki hubunganmu sama manusia. Engkau perlu perbaiki rahasiamu, kesendirianmu. Allah akan perbaiki yang lainnya nanti. Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini engkau berpikir rizkimu dari suami. Suamimu bukan pemberi rizki. Bukan. Siapa yang memberikan rizki? Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Maka semoga kondisi yang ada ini menjadi pemantik ketawakalanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Selama ini engkau bersandar sama suami gitu, bukan sama Allah gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari seorang ibu Ustaz. Ustaz. Oke. Ana sebagai ibu belum ridho anak lelaki Ana menikah karena sebelum dilanjutkan hubungannya ternyata ahwat ini mohon maaf sudah bermain hati sama ikhwan lain dan anak laki Ana tahu. Setelah itu anak Ana membatalkan ke orang tua si ahwat. Pertanyaan Ana, apakah Ana berdosa Ustaz karena melarang melanjutkan niat anak Ana dan tidak memberi restu dan ridho? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Orang tua tuh ingin kebaikan buat anaknya. Maka tinggal bagaimana komunikasi sama anak. Ada anak yang sudah kadung seneng sama perempuan itu. Tinggal dilihat kalau perempuan itu mungkin berubah. Mungkin hubungan dia dengan ikhwan itu hanya main-main saja. Maka Ana rasa perlu ada terus terang gitu. Kepada anak kita terus terang sehingga dia tahu kenapa orang tuanya nggak merestuin. Tapi kalau ternyata
kondisinya itu, perempuan itu, ia dapat berubah dan insya Allah dia akan menjadi lebih baik, maka nggak ada masalah dilanjutkan. Tapi kalau enggak, kesian sama anak kita juga kalau nggak dilarang. Karena kalau sudah menikah tapi perempuan itu masih berhubungan sama laki-laki itu, na'udzubillah min dzalik. Maka rasa buat ibunya nggak berdosa, bahkan dia mungkin akan mendapatkan pahala dengan dia berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, sampai kapan harus bersabar dengan pasangan yang melanggar syariat agama? Contohnya berselingkuh, sudah diberi kesempatan untuk berubah dan bertobat tapi terus diulanginya. Apakah sebaiknya menggugat cerai atau tetap berdoa kepada Allah untuk mendapatkan agar suami mendapat hidayah Ustaz? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaklah kita saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Lihat suamimu, kalau dia memang orang yang baik, mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kondisi dia, ya na'udzubillah, dia kembali terjebak dalam dosa itu, kembali lagi terjebak dalam dosa itu, maka seharusnya engkau beri arahan kepada suami, hijrah, tinggalkan tempat itu, pindah ke tempat yang lainnya. Kalau enggak, engkau akan tetap berbuat dosa. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Ketika dia memang semangat tobatnya lemah, lingkungannya nggak mendukung gitu loh. Maka kalau bicara apakah harus gugat cerai, kalau memang sudah dikasih tahu, apalagi ini berkaitan dengan dosa besar ya. Dilihat suaminya ini, suami anak sholat Ustaz, alhamdulillah 5 waktu sholatnya dijaga Ustaz. Dia juga orang yang suka ngaji, tapi kadangkala dia terjebak dalam dosa, itu berarti dia orang baik yang terjebak dalam dosa. Tapi kalau ternyata sholatnya dia jarang Ustaz, kemudian juga berkaitan dengan urusan perempuan, na'udzubillah min dzalik, maka gugat cerai itu salah satu cara merubah suami. Karena ada suami yang dia malu kalau dia bercerai sama istrinya. Dia takut tersebar di masyarakat ketahuan dia selingkuh. Karena nanti akan ditanya, kenapa engkau bercerai sama suamimu? Maka gugat cerai seorang istri kepada suaminya boleh jadi salah satu cara untuk merubah suaminya. Karena seorang suami kalau ingin merubah istrinya, yang pertama dia kasih nasihat. Yang kedua, dia pisah ranjang. Ini istri kan nggak bisa seperti itu. Tapi dia bisa gugat cerai suaminya. Supaya sang suami serius, aku tuh ngasih nasihat engkau. Aku ingin engkau berubah, itu sungguhan. Bukan main-main. Kalau engkau nggak mau berubah, pisah kita. Nggak ada masalah. Anak urusan makan, urusan apa, insya Allah Allah yang nanggung anak. Jadi untuk menunjukkan keseriusan istri memberi nasihat suami. Karena apa? Ada suami yang terus selingkuh, terus berzina. Karena dia tahu istrinya nggak bakal berani gugat cerai. Kenapa? Karena dia makan lewat aku. Keluarganya juga sering aku bantu. Hati-hati. Maka engkau harus menempuh jalan ini dalam rangka memperbaiki suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, tadi saya menyimak kalau dosa lain yang bisa menimbulkan petaka rumah tangga adalah salah satunya memutus silaturahim. Lantas bagaimana jika berada dalam suatu keluarga besar yang masih mendengarkan musik, gibah, bercanda, banyak ketawa? Bagaimana Ustaz? Apakah tetap menjalani silaturahmi atau bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, jamaah. Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat kita. Berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada kerabat itu bentuknya macam-macam. Yang paling minimal yang nggak boleh ditinggalkan adalah mengucapkan salam. Bulu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian walaupun sekedar salam. Terus yang kedua dengan berbagi sama mereka. Mungkin kita nggak kumpul sama mereka, tapi kita berbagi hadiah sama mereka. Kita punya rezeki, kita kirimkan ke mereka. Jadi kita tetap jaga silaturahim. Yang ketiga, berdakwah. Ini penting.
Karena ada orang-orang yang nggak paham agama gitu loh, yang nggak ngerti karena kebodohan mereka atau karena mereka memang nggak pernah belajar. Maka tugas kita bagaimana berbuat baik kepada mereka dengan cara berdakwah. Jadi bukan akhirnya kita tinggalkan mereka. Karena kapan kita akan mendakwain mereka? Namun ada kondisi-kondisi yang memutuskan rahim itu dalam rangka memperbaiki. Contohnya, punya adik nggak sholat. Katakan, Dik, kalau engkau tetap nggak sholat, kakak nggak akan ke rumahmu lagi dan kakak tidak akan membantumu. Selesai sudah. Ini diperbolehkan. Ini namanya hajar. Yaitu memboikot orang karena Allah. Karena urusan agama bukan karena urusan dunia. Itu kalau memang diharapkan adiknya berubah tuh ketika diancam seperti itu. Dikatakan kalau engkau nggak berubah, ya udah kakak nggak akan bantu engkau, kakak nggak akan datang ke sini, engkau juga nggak usah datang ke kakak. Itu dalam rangka memperbaiki, bukan dalam rangka sakit hati, bukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Masih boleh 2 atau Fadhal 2. Bismillah. 2. Bismillah ya Ustaz. Baik. Nah, ini dari seorang akhwat Ustaz. Dia ini saat ini ada seorang duda yang ngaku duda, minta ta'aruf, tapi setelah dicari tahu ternyata ia masih dalam tahap mediasi cerai. Kemudian akhwat ini takut menolak karena takut sulitnya mencari ta'aruf lagi. Karena dia sudah 4 kali ta'aruf, gagal terus karena dia juga tidak menjelaskan kepada yang sebelumnya tentang ayah dan ibunya yang berbeda agama. Mohon nasihatin Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, buat akhwat ini ya, kalau laki-laki itu dia mengaku duda karena dia anggap dia tidak akan melanjutkan rumah tangganya. Jadi dia duda karena memang dia dalam proses perceraian yang dia ingin ganti istri. Maka insya Allah ucapan itu bisa diterima ketika dia mengaku duda. Akan tetapi dilihat perilaku dia yang lain. Dia orang baik enggak? Jangan sampai seorang wanita gara-gara dia gagal ta'aruf, akhirnya dia menerima yang ada. Udah ini datang bagaimanapun kondisinya aku terima. Jangan sampai. Engkau juga perlu pelajari kenapa dia bercerai dengan istrinya. Masalah di istri atau masalah di dia. Sehingga engkau benar-benar menikahi seorang yang engkau tahu siapa yang engkau akan nikahi. Bukan menerima dia karena terpaksa. Sebagian wanita dia akan berpikir lebih baik dia menjadi perawan tua atau menjadi janda daripada dia menikah dengan fulan. Tapi kadangkala dia mau gugat cerai juga sulit ini dan itu. Ada kejadian-kejadian seorang wanita yang na'udzubillah dia menikah, dia terima itu orang laki, akhirnya hidupnya bak di neraka. Maka jangan sampai engkau terpaksa ya. Tapi engkau memang harus benar-benar mencari tahu tentang laki-laki tersebut dari sisi agama dan akhlaknya. Setelah itu engkau musyawarah dan meminta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ini ada menanyakan apakah ada amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika anak dalam kandungan, lalu bagaimana untuk pendidikan anak sejak kecil Ustaz? Barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara apakah ada yang dicontohkan nama Nabi SAW ketika anak dalam kandungan, wallahu a'lam bissawab ya. Yang ada adalah doa yang selalu dipanjatkan. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin ya. Ya Allah berikan kepada aku keturunan yang soleh ya. Kemudian doanya ibunya Maryam. Bagaimana ketika dia hamil dia bernazar. Bahwasanya yang di perutnya itu kalau lahir nanti akan dijadikan pembantu di rumah Allah Azza wa Jalla, diwakafkan di sana.
Kalau amalan-amalan tertentu seperti ketika berumur 3 bulan atau 4 bulan atau 7 bulan, yang ana ketahui Rasulullah SAW tidak mengajarkan ritual-ritual tersendiri. Tapi yang namanya doa minta selamat itu seorang muslim tiap hari. Doa minta selamat itu jangan bicara hamil nggak hamil, kita tiap hari minta selamat pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian ya baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi intinya bicara minta keselamatan, sepanjang hidup kita minta keselamatan, apalagi seorang ibu yang sedang hamil, maka hendaklah dia selalu meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jal dengan doa-doa yang diajarkan, tapi tidak ada ritual-ritual tersendiri yang diadakan dalam bulan-bulan tertentu. Adapun masalah bagaimana pendidikan anak ketika kecil seperti ini pembahasan yang cukup panjang. Semoga kita bisa kaji pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Ala ma qaddamtu min al-muhadarat wal nasaih wal mau'izah yang telah disampaikan kepada Ustadzun al-Fadil Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Jazakallah khairan, dan kepada para hadirin dan hadirat yang telah hadir, mudah-mudahan apa yang kita ambil dari ilmu dari Ustadzun al-Fadil Ustaz Syafiq bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga kita dari segala petaka. Di antaranya petaka dunia ini. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa tatkala dunia dibukakan, manusia akan berubah. Mereka akan bersaing, mereka akan saling hasad, mereka tidak akan bertegur sapa, dan yang keempat, mereka akan saling bermusuhan. Dan ini yang kita lihat. Terkadang kakak sama adik bermusuhan gara-gara dunia. Ponakan sama pamannya berantem gara-gara dunia. Kebencian tersebarkan. Permusuhan na'udzubillah min dzalik mengantarkan sebagian kepada pembunuhan. Semuanya karena dunia. Perusahaan yang harus dibagi dua, yang mereka kemudian saling melakukan tindakan untuk menjatuhkan temannya sendiri. Terkadang mereka teman satu kos sama dia, teman satu bangku kuliah, tapi kenapa dunia? Maka Rasul SAW berlindung dari perkara yang seperti ini. Di doa yang diajarkan oleh beliau, bahwa Nabi Daud alaihissalam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat kita. Kita tidak menikmati karena hati kita penuh dengan kebencian dan permusuhan. Dengan cinta dan kedamaian, dunia bisa dinikmati. Nantikan video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, segala puja untuknya. Dialah sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur, dan sang pemilik alam semesta ini. Dialah yang memberikan rizki dan mengatur rizki tersebut.